أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد hadirin wal hadirat as-saimun was-saimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kajian kita adalah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadin. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, yaitu makan sahur. Rasulullah SAW menyatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam bersantap sahur itu terdapat keberkahan. Maka keberkahan apalagi yang ingin kita cari kecuali keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersantap sahur, stamina kita akan kuat, badan kita akan sehat, karena pada siang Ramadan kita tidak dibolehkan, bahkan diharamkan untuk makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Ketika waktu berbuka sudah tiba, maka jangan pernah menunda-nunda dalam hal berbuka. Walaupun sekiranya kita masih bisa bertahan setelah melakukan salat maghrib baru kemudian berbuka, tapi hal ini tidak disunnahkan. Yang disunnahkan adalah ketika waktunya untuk berbuka, maka bersegeralah untuk berbuka. Selanjutnya amalan sunnah yang ketiga adalah berbuka dengan kurma. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri, fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i, fa innal ma'a tahurun." Barang siapa di antara kamu sedang berpuasa, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Tapi kalau dia tidak memperoleh kurma, tidak bisa berbuka dengan kurma, maka cukuplah dengan air. Kemudian seterusnya, maka silahkan memakan seluruh makanan yang ada dengan sewajarnya. Kemudian yang keempat, as-saimun was-saimat rahimakumullah, membaca doa. Doa seperti apakah yang kita ketahui? Mungkin ada yang tahu doa yang cukup panjang, atau setidaknya doa seperti yang kita baca sekurang-kurangnya doa yang agak pendek, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka doa ini bisa kita baca sebelum kita berbuka ataupun setelah kita berbuka. Kemudian amalan sunnah yang kelima yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah dalam bentuk apa? Sedekah dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang. Namun dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajlih illa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Siapa yang memberikan bukaan atau makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka akan dicatat baginya satu pahala dari pahala yang semisal dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut, dengan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kemudian amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran
akan datang sebagai penolong kepada orang yang membacanya di hari kiamat. Apakah kita membaca Al-Quran satu halaman dalam satu hari atau 2 halaman? Maka sesanggup kita. Namun perbanyaklah membaca Al-Quran sebagai amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah yang ketujuh, yaitu qiyamul lail, menghidupkan malam-malam kita. Banyak sekali amalan-amalan pada waktu malam yang bisa kita lakukan, seperti salat tarawih dan witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melaksanakan, mendirikan salat malam, yaitu salat tarawih, oleh para jumhur ulama mengatakan bahwa ini makna hadis ini adalah kepada salat tarawih. Siapa yang melakukannya iman wa ihtisaba, penuh dengan keimanan dan keikhlasan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu dosa yang akan diampuni adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar ini akan diampuni jika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Itulah beberapa amalan sunnah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya, yaitu di bulan suci Ramadan. Ila liqa, ma'assalamah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.